Nah, saudara, kalau kita mau bicara mengenai soal, tadi saya katakan, what is the pandangan saudara mengenai keluarga? What do you see mengenai family? Perlu sekali saudara, kalau saudara melihat, kalau saudara nggak punya visi bagaimana keluarga itu seperti apa, dari tahun ke tahun akan sama aja. Ada keluarga yang hidupnya ribut terus kanan kiri itu tiap itu jadi suatu nature, suatu kebiasaan dari tahun ke tahun. Tapi kalau sudah punya keluarga yang penuh, yang sebagai bapa yang penuh mengasihi, tanggung jawab pada anaknya, nggak mengkontrolling anaknya, loving anaknya, dan anaknya juga belajar untuk menghormati semua orang tua, dan antara kakak sama adik ada keakuran, ada intimasi, mereka begitu unity, mereka bersatu, nggak ribut semuanya. Kalau itu saudara bisa melihat, what you want to see keluarga ini. Kalau kita lihat kembali, saudara, kalau saya lagi mempersiapkan ini, kita look back lagi original plan Tuhan apa sebenarnya. Apakah original plan dalam hidup kita semua? Kita bisa belajar mulai begini. Kejadian 1:26 mulai ayat 26 sampai 28. Tuhan berfirman, Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kata Tuhan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian ayat 28, Allah memberkati mereka. Jadi saudara kita di-create, saudara dan saya di-create according to his image. Image-nya Tuhan. Jadi dengan kata, apa yang ada di Tuhan ada di kita semua. Potensi-potensinya, image semua. Sebab itu Tuhan dengan ayat 22 mengatakan, and God bless them. Tuhan bless setelah dengar bahwa empower to success. Hati Tuhan begitu rindu waktu menciptakan manusia kata dia Tuhan ngomong, I bless them. Saya kasih kamu power untuk sukses. Dan sudah tahu kejadiannya, the next one, Tuhan yang penting yang kita belajar hari ini adalah Tuhan trust Adam dan Hawa. Yang saya lihat ini bagus, yang saya ingin coba keyword hari ini adalah trust Tuhan, lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dan taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saya tahu yang menarik, Tuhan ciptakan manusia pada hari keberapa? Ke-6. Nah ini sudah penting. Tuhan ciptakan hari 1, hari kedua, 3, ciptakan semuanya. Dan hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia dan Tuhan ingin untuk hari ke-7 Tuhan Tuhan setelah ciptakan manusia itu Tuhan sudah sediakan semuanya. Dengan kata lain sudah Tuhan mempersiapkan semuanya, strategi, siapkan semuanya. Kemudian Tuhan ciptakan manusia dan untuk manusia bisa menikmati, to enjoy. Saudara ini penting, saudara. Tuhan ciptakan manusia untuk manusia bisa enjoy, bisa menikmati apa yang Tuhan bikinkan. Saya bisa imagine bagaimana pada saat ini Tuhan memberikan mereka bukan ngomong don, tapi Tuhan memberikan semuanya dan Tuhan dengan kasihnya trust mereka. Jangan makan ini, jangan makan pohon. Katakan pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Tuhan memberikan semuanya dan dia trustkan, oke, jangan ini, jangan. Tapi saudara, kalau saudara lihat di sini, manusia diberi semuanya tadi. Tuhan mau kita enjoy, Tuhan mau Adam dan Hawa enjoy. Tapi saudara tahu, di Kejadian 31:10, ular. Kalau kita lihat ular bicara mengenai iblis. Iblis dia coba menggoda perempuan si Hawa itu. Katakan di sini adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan
itu pada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati. The next slide. Sekali kamu tidak mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, apa yang iblis coba lakukan sampai saat ini, dia meragukan akan Tuhan. Hawa dibikin untuk meragukan Tuhan. Kalau kita lihat saudara, apa yang terjadi? Iblis coba kerja keras demikian untuk meragukan apa Tuhan sudah percayain kita. Tuhan sudah memberikan janjinya pada semua kepada kita. Tapi iblis coba meragukan janji Tuhan. Dan yang perempuan itu melihat dan mereka terjebak, perempuan itu melihat dan buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lalu pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suami yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. The next. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat 2 daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istri terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah, the next ini penting. Ayat 10. Lalu ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Akibat dosa yang Tuhan trust Adam Hawa, dia tidak melakukannya. Trust itu tidak menghormati yang trust. Dosa terjadi 3 hal yang sampai saat ini adalah fear, insecurity, dan hide, bersembunyi. Kalau kita lihat jujur saudara, 3 hal ini kita semua hadapi. Enggak secure, kemudian the next one apa? Fear. Kalau kita jujur saudara, the whole thing problem ini yang kita harus beresin semua adalah akibat dosa itu. Yang Tuhan trust Adam dan Hawa dan dia ditipu oleh iblis dan iblis coba mengganggu pada waktu itu dan dia mengikuti gangguan dari iblis, menjadi takut, insecure, dan bersembunyi, hide. Rasa guilty, hide. Bottom line, saudara, kalau kita lihat semua persoalan di dalam keluarga, relationship semua mulai start dengan yang rasa fear, mulai ragu-ragu, nggak ada trust, kemudian mulai hiding, karena takut. Kalau ketahuan nanti bagaimana orang katakan semua. Dan itu terjadi saudara. Terjadi kalau kita lihat keluarga sejak itu sudah mulai berantakan, mulai terjadi. Maka saudara, yang Tuhan mau hari ini, sama-sama saya mau mengajak saudara. Kalau saudara Tuhan trust kita, kalau kita sudah menjadi tadi katakan, kalau kita led by the Spirit, kita the Son of God, kita sudah terima Tuhan, maka Tuhan restore kembali lagi kita hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan mau pulihkan kita dari rasa fear, untuk kita tidak takut lagi. Sebab berkali-kali ayat firman Tuhan katakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena ini benar-benar menjadi semua problem. Sebenarnya kalau lihat the bottom line sampai Matius 6 itu kalau lihat Tuhan ngomong jangan takut, kita lihat aja burung pipit imanya, burung pipit yang mereka nggak kerja, nggak apa semuanya Tuhan berikan semuanya. Tuhan ngomong jangan takut, means really serius, jangan takut. Tapi problem saudara kita, misalnya takut. Kemudian kita merasa nggak secure, gimana hidup kita? Insecurity. Kemudian kita mulai hiding. Nah saudara, saya mau undang Lisa untuk maju memberikan gambaran bagi kita mengenai kejadian apa yang terjadi di dalam ministry dia. Dia terpanggil untuk ke Indonesia
Dan dia menjadi berkat. Hari Minggu yang lalu dia kasih kesaksian. Dan waktu saya bicara sama saya mengenai kejadian seseorang yang saya ngomong ini bagus sekali untuk membayangkan kita, menggambarkan kita. Saya minta Lisa untuk masuk ke depan, menggambarkan kita dan coba kita cek diri kita sendiri. Sebab saya lihat begitu kalau kita tidak dalam Tuhan, sudah hidup kita tadi kan fear, kita takut, silakan ya. Saya percaya ini bisa menggambarkan kita sejak apa akibat dosa ini terjadi. Dan saya minta kemudian nanti kita bisa melihat. Ya, terima kasih Pak Surjo. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk share. Sedikit cerita, pada September lalu saya dan Erik, suami saya, Erik ada di belakang membantu untuk slide hari ini, pergi ke sebuah pulau, itu Pulau Somlaki namanya. Letaknya di sebelah Pulau Kei Besar di mana tempat kami melayani. Itu ada di bawah Papua, mungkin kalau lihat di layar ya. Nah ini pulau yang kategorinya terpencil, termiskin, terluar, dan daerah perbatasan. Jadi memang susah sekali untuk dokter ada di sana. Kebetulan kami pergi dengan satu tim dokter, 20 orang untuk memberikan pelayanan pengobatan gratis di sana. Lalu kalau mau tahu gambaran bagaimana sulitnya di Somlaki, tingkat kematian ibunya itu 402. Kanada itu cuma 12. Filipina 99, Malaysia 29. Jadi sangat besar sekali masih. Lalu kebetulan pada waktu pelayanan itu sekitar 2 minggu, kami boleh membawa satu dokter relawan obgyn, spesialis kandungan yang mampu untuk mengoperasi. Nah masalahnya dokter ini cuma punya jendela 1 hari cuti. Jadi 3 hari total, 2 hari untuk perjalanan dan 1 hari. Dan kami nggak bisa lupa waktu itu apa yang Tuhan bawa, pasien yang Tuhan bawa pada hari itu kepada kami. Jadi siang itu pada saat saya dan Erik sedang mendampingi dokter-dokter untuk melakukan operasi, datang seorang anak perempuan usia 16 tahun dengan keluarganya. Dia datang dalam keadaan hamil besar dan kehamilannya itu sudah lewat bulan. Jadi anaknya nggak mau keluar-keluar. Dan ketika dokter lihat itu ternyata resiko tinggi. Air ketubannya sudah berubah warna dan sudah sedikit. Jadi kalau lahirannya normal itu sulit. Nah kita tanya kan kenapa seperti ini. Ternyata dia hamil di luar rencana. Hamil di luar rencana, gak ada suami. Dan selama 9 bulan itu dia sembunyi. Dia takut, dia sembunyi, dia gak mau periksa ke puskesmasan. Sana adanya puskesmas ya, gak ada rumah sakit itu jarang. Cuma ada satu di satu pulau besar itu. Tempat dia pergi ke puskesmas, dia sembunyi, dia gak mau untuk keluar dari rumah. Karena dia merasa guilty, merasa bersalah. Nah waktu datang sudah dengan kondisi yang resikonya tinggi. Lalu dokter Evi yang memeriksa bilang, ini harus segera dioperasi, kalau enggak resikonya tinggi. Nah akhirnya dipersiapkan semuanya dan anak ini sangat-sangat takut. Karena dia gak pernah ke dokter, tiba-tiba harus dioperasi. Nah waktu saya mendampingi di ruang operasi itu, karena dia ketakutan, terus dia mau nangis terus. Terus saya bilang sama dia refleks, namanya Maria, saya samarkan di sini namanya ya. Maria kita doa aja yuk, kalau takut kita doa aja. Terus Maria bilang, satu hal yang kalimat yang paling hari itu menyentak saya, kakak saya rasa Tuhan sudah tidak mau lagi dengar doa saya. Saya kaget, kenapa? Tapi karena sudah dengar cerita waktu kita interview kenapa dia sampai gak periksa kandungan, saya bisa ngerti. Lalu obat bius sudah masuk, cuma punya jendela sedikit untuk kita bisa doa. Saya bilang sama Maria, Maria Tuhan itu sayang kamu apa adanya. Tuhan Yesus terima kamu apa adanya. Jadi jangan takut, kita serahkan sama Tuhan. Kita berdoa supaya prosesnya semua lancar. Dan ternyata bukan proses yang mudah operasinya. Agak sulit karena kandungannya airnya sudah tinggal sedikit. Dan ada satu hal lagi bahwa ternyata setelah dokter buka semuanya, Maria ini kena penyakit seksual menular. Yang sudah merubah bentuk organ dari reproduksinya. Nah ini yang harus dibersihkan. Dan karena itu akhirnya kita terpaksa interview pacarnya yang datang hari itu. Interview karena dua-duanya harus diobati kan karena menular. Lalu ternyata ditemukan fakta lain bahwa ternyata penyakit itu bukan dari pacar yang sekarang.
Dan dia sudah kena penyakit itu sejak usia 14. Jadi melihat semua kejadian ini, saya bisa ngerti kenapa Maria tuh dalam kondisi yang ketakutan, guilty, gak mau keluar. Dan sekarang dia semacam menanggung semua resikonya. Nah, puji Tuhan operasinya semua berjalan lancar, terus bayinya bisa lahir normal, lahir sehat. Dan fakta lagi adalah bahwa karena dia kena penyakit seksual menular, pasti nggak bisa lahir normal. Karena kalau lahir normal, anaknya pasti infeksi. Jadi memang satu-satunya cara adalah melalui operasi sesar. Yang saya pelajari dari kejadian ini yang Tuhan izinkan terjadi pada waktu pelayanan itu adalah betapa besar kasih Tuhan pada Maria dan bayinya. Tadi mungkin saya udah bilang di depan ya, Somlaki ini terpencil sekali. Perbandingan dokter dengan masyarakat itu 1,81 berbanding 100.000. Jadi satu dokter hampir kurang dari 2 untuk melayani 100.000 orang. Dan gak pernah ada dokter spesialis kandungan. Pada waktu jendela 1 hari itu aja, Tuhan bisa pertemukan Maria dan tim dokter yang mampu. Kebetulan ada spesialis yang mampu dan langsung dilakukan. Kalau enggak, kita gak tahu hasilnya seperti apa. Dan di sini saya lihat bagaimana wajah Tuhan sebagai Bapa yang mau reach out ke anaknya. Mau reach out untuk bilang bahwa aku mengasihimu apa adanya. Dan pada waktu itu setelah anaknya lahir, saya tetap kontak dengan Maria. Dan saya gembira sekali karena tetap kontak, Maria punya courage untuk mengambil keputusan yang benar. Sebelumnya dia pikir dia gak mau bayi itu, dia mau move on dengan hidupnya, pikir gak mau bayi itu. Dan setelah itu dia merasa dia punya harapan. Setelah itu dia merasa bahwa Bapa itu mau terima dia apa adanya. Wajah Bapa yang sangat mengasihi dia itu mau reach out dia sampai akhirnya semua kebetulan-kebetulan yang aneh itu terjadi. Dan Tuhan mempertemukan dia dengan dokter yang akhirnya mampu menyelamatkan dia dan bayinya. Dan dia mengambil keputusan yang benar. Hidup dalam pernikahan dengan suaminya dan dengan bayinya. Dan saya masih kontak dia pagi ini bahkan. Dia minta saya untuk jadi mama baptis dari anaknya. Terus saya bilang sama dia, kita doa aja, mungkin nanti tahun ini saya punya kesempatan untuk datang ke sana bersama Erik ya. Lalu Maria bilang, kakak saya gak pernah merasa hidup sulit seperti sekarang. Namanya anak 16 tahun ya punya anak, tapi saya gembira Tuhan kasih saya pekerjaan. Dia sudah bisa bekerja, walaupun sulit dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia seperti apa yang sudah terjadi. Mungkin itu sedikit dari cerita dari apa yang terjadi di bulan September yang lalu. Semoga bisa memberikan inspirasi dan memberkati kita semua. Terima kasih. Saudara, Tuhan begitu baik, saudara. Kalau saudara tadi kita lihat, Tuhan trust. Waktu ciptakan Adam Hawa, Tuhan trust so much. Tapi Adam dan Hawa gak trust Tuhan. Tuhan sudah mengasihi saudara untuk Tuhan ciptakan Adam Hawa untuk semuanya, untuk dia bisa menikmati semuanya. Tapi akibat dia tidak trust Tuhan. Dia harus 3 hal tadi. Rasa hidup takut, hidup insecure, hidup selalu hiding. Gak mau open, takut, insecure, rasa guilty. Hari ini saudara, kalau saudara mau kita dipulihkan menjadi anak. Jadi anak-anak Tuhan, the son and daughter of God. Kita harus belajar untuk trust pada Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan janjikan saudara, imani. Ya dan amin. Kalau kita melangkah saudara, apa yang firman Tuhan katakan. Firman ini seperti kayak benih saudara. Seperti saudara kalau mengandung saudara, perlu ada benihnya. Benihnya itu firman Tuhan saudara katakan. Kalau saya bayangkan. Dan imagination itu tadi, hope itu saudara, apa yang saudara mau melihat, apa yang saudara want to see. Dicampur itu akan terjadi, conceive, jadi anak saudara. Nah kita perlu saudara saat ini, untuk kita bisa di-restore kembali, untuk kita mempunyai, untuk menjadi anak, son and daughter of God. Tadi trust Tuhan, He's so good. Lagu-lagu tadi yang baru saya katakan, Didik sama Michael waktu pergi perjalanan ke Indonesia di airplane, dia mendengarkan lagu, merenungkan kebaikan Tuhan. Tadi katakan di karang lagu itu, God is so good. Biar kita benar-benar let's learn.
tahun ini saudara kita akan belajar. Saya tahu bahwa ini kunci, ini fondasi yang penting sekali. Untuk kita bisa dikembalikan lagi, enggak rasa takut lagi. Kita dikembalikan lagi untuk kita enggak merasa secure sama Tuhan. Dan the next thing, enggak ada yang hiding, saudara. Kita open. The next one, saudara, itu point one tadi. Kedua, poin yang kedua yang adalah yang kita belajar dari Yesus. Yesus sebagai anak, dia belajar bagaimana. Nah, kita sebagai anak, saudara, kita mau belajar. Apa kualitas yang Tuhan berikan? The next ayat adalah Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5:19, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Satu kualitas yang bagus sekali adalah untuk saudara kita bisa belajar dari Yesus, humility. Yesus hebat sekali. Tapi dia katakan, son, anak-anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak melihat Bapa. Saya lihat ini bagus sekali untuk kita belajar, untuk punya humility. Kita punya rendah hati, kita untuk bisa mengandalkan Tuhan. One of the biggest problem saya kira, kalau kita mau di-restore tahun ini untuk menjadi anak, menjadi bapa, menjadi son, menjadi daughter of God. Kalau kita nggak ada humility, nggak akan bisa terjadi. The condition yang diharuskan adalah tadi, kita perlu trust pada Tuhan pertama. Kedua, kondisinya adalah kita perlu punya hati humility, merasa depend akan Tuhan. One of the biggest problems saudara, kita hidup di Amerika, kita harus akuin. Kalau kita lagi jalan semua sukses, tendensi untuk kita bisa mengandalkan diri kita sendiri. Oh jangan saudara, jangan saudara. Kita belajar dari Yesus. Yesus humility. Humility orang rendah hati itu dia pada saat waktu dikritik, dia nggak mempertahankannya. Saudara sebagai anak, saudara harus belajar. Mungkin ada mungkin ladies, ada mungkin ibu saudara, pada waktu saudara pakai pakaian, kemudian apakah kamu mau pakaian itu, mungkin pakaiannya kurang berkenan. Dan begitu dikasih tegur begitu, tindakannya langsung marah. Apa sih yang bisa ngomong gitu? Dia nggak tahu zaman lagi. Tapi kalau anak yang belajar untuk humility, consider, mendengarkan. So, kita akan diselamatkan banyak kalau kita punya hati yang mau diajar humility. Banyak dari kita perlu sekali belajar, grab that. Untuk kita bisa mau menjadi anak, menjadi son, menjadi daughter. That humility adalah satu kondisi, satu bahan yang pentingnya bukan main. Saudara, Yesus sendiri memberikan contoh buat saudara dan saya. Apalagi kita saudara. Yesus yang begitu hebat itu. Dia belajar submit pada Bapaknya. Tanpa Bapak I cannot do anything. Demikian juga saudara kita. Kita masukin tahun 2016. Kita menyadari depend kita kepada Tuhan. Seringkali saudara kita akan depend pada Tuhan pada saat kita lagi menghadapi problem. Pada saat menghadapi problem itu kita benar-benar bergantung pada Tuhan. Tapi saudara kalau enggak bisa kita tendensi kita sendiri. Malah kalau kita sukses kita pikir karena kehebatan kita. No saudara, jangan take even sedikit kredit pun. Yesus ini dikatakan sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. The son can do nothing of himself. Ini Yesus katakan saudara. Biar saudara, kita sama-sama saudara, sama-sama percaya. Lihat tahun 2016 ini, khotbah-khotbah bicarakan mengenai bagaimana untuk bulan Januari. That's the next slide. Januari kita akan bicara minggu depan. Bedanya menjadi anak dan slave. Saudara tahu, beda sekali saudara. Mentality, son and slave. Orang Israel, dia dikeluarkan dari Mesir. Tapi mentality budaknya masih ada. Dan dia tidak menerima the promised land. Mentality ini saudara harus dibereskan semua. Kita harus dirubah semuanya.
Saya bersyukur saya ngalamin pada waktu kita mau pergi ke Thailand. Pada waktu itu mau ada pemikiran sedikit, wah itu sayang ya, itu uang tiket kok nggak jadi angus, nggak bisa pergi. Tapi pada waktu saya ditunjukkan bagaimana kita mengambil keputusan. Dari situ saya belajar bahwa nothing, uang itu berapa tiket ke Thailand, dilihat keadaan Hana kalau pada waktu itu naik plane, dehydrate, dia kejang mulai. Saya bisa bayangin money doesn't mean anything. Dan waktu itu Tuhan lagi ajar, kita trust pada Tuhan katanya. Dan sering uang bisa menjadi problem dari kita dalam kita mengambil keputusan. Slave mentality adalah yang selalu tidak bersyukur, saya katakan minggu lalu. Problem orang Israel, dia pada waktu dia keluar dari Mesir, dia melihat mujizat Tuhan. Harusnya bersyukur, tapi komplain terus. Dan akhirnya satu persatu die, saudara. It's very serious, saudara. Mentality sebagai slave, menuntut, mogok, komplain. Kalau San sudah enggak lain, saudara. Minggu depan, Hana. Kemudian Jonathan Patiasina nanti dia akan datang di sini menjadi bicara mengenai privilege sebagai anak-anak tuh. Apa sih privilege-nya? Kemudian the next one son, daughter, and father. Kemudian the next one is bulan Februari bicara the father heart of God. Ini saya lihat mengenai pemulihan. Bulan Februari ada waktunya untuk pemulihan. Just long forward. Untuk kita semua di restore lah. Semua kita broken, kita wounded, kita hurt, kita nggak secure. Kita harus akuin, saudara. Nggak akan bisa menolong kalau kita sendiri merasa kita oke. The hardest thing saya untuk counseling dengan orang pada saat orang dia merasa dia oke. Walaupun kita lihat buktinya sebenarnya nggak oke. Tapi pada saat dia ngomong oke, dia nggak nothing we can do. Kalau orang itu ngomong I'm okay. Tapi saudara, kalau kita mau belajar, the heart of Father want to restore kita kembali. The heart of Father want untuk kita dipulihkan, kita nggak rasa guilty, rasa secure. Untuk Tuhan inginkan supaya kita nggak hiding kita semuanya. Sering sudah banyak kita tahu berapa pernikahan yang sebenarnya kalau mereka mau merendahkan diri, mau humbling himself, datang ke counselor untuk ditolong, help. Tapi karena sombong, nggak mau the whole world tahu. Akhirnya mereka beresin sendiri, nggak bisa. Akhirnya enough is enough, kemudian cerai. Begitu cerai, the whole world tahu. Sangat menyedihkan. Yang sebenarnya bisa ditolong kalau mereka mau punya hati. Restoration bulan Februari untuk bisa mengalami. Kita bersyukur nanti Samuel dia akan datang dari Singing Water. Pada bulan Februari, living the fullness of Father's love. Kita ngalamin Father love. Saya minta saudara semua ikut saudara. Ini is very serious untuk kita bisa mengalami kasih Tuhan. Saudara, kita nggak akan bisa mengasihi orang kalau kita sendiri belum di-restore, belum love kita di-restore. Bulan March, the Lordship of the Father, the power of authority of the Father. Kita belajar mengenai submission, the plan of the Father, or submission to the Father, or obedient to the Father. Sudah tahu kalau punya anak ya gimana kalau rebellion. Kita juga bisa lihat rebellion juga karena gara-gara kita sebagai orang tua menggunakan hak kita juga. Terlalu keras controlling. Saya perhatikan, sampai sekarang saya perhatikan. Begitu kita sebagai orang tua controlling. Tanpa ada relationship. Terus dimarahin, diktator, controlling. Di mana-mana, di Indonesia, saya di sini, di mana-mana saya lihat. Begitu itu mereka anak mulai teenager, mulai rebellion mulai kelihatan, resentment mulai kelihatan. Itu terjadi. Jadi itu pemulihan penting sekali. Belajar untuk submission itu bulan Maret. Jadi the whole year ini Desember sampai Desember ini kita lagi bicara mengenai vision casting yang hari ini tuh saya lagi mau menggambarkan saudara semua. Look back lagi original plan dari Tuhan. Tuhan bikin manusia untuk bisa menikmati semuanya. Indah. Tuhan membangun keluarga untuk saudara dan kita bisa menikmati keluarga yang indah. Generasi kita, saudara, anak kita, inheritance kita. Kita harus dulu kerja keras. Ada bagian kita, saudara. Suami-suami mulai stand up, mulai raise as a leader sebagai suami, sebagai husband. Istri belajar untuk menghormati suami. Belajar untuk semua dalam keputusan
Jangan berani coba ngambil keputusan langsung. Kasih tahu pada suaminya, oke, bawa dalam doa. Dan saya bersyukur Hana selalu katakan, every decision I will submit to you. Kalau saya berdoa pada Tuhan, tanya pada Tuhan. Kalau saya di bawah covering Tuhan, it will be okay. Tapi once I'm out of covering dari Tuhan, very dangerous. Dan kita belajar setelah mengenai submission to the Father. Jadi saya benar-benar longing to see Tuhan. Dalam gereja ini saya lihat generasi, kita perlu multiple generation. Saya percaya bahwa kita yang Tuhan sebagai leadership team pun perlu sebagai yang tua, yang muda itu work together. Yang tuanya perlu belajar untuk bisa, karena anointing mereka, urapan mereka juga belajar untuk pengalaman mereka. Yang muda, yang punya zeal. Gereja nggak akan bisa jalan kalau tanpa yang muda. Saya bersyukur sekarang anak-anak Papua kemarin hari minggu yang lalu Denny atur kumpulin 26. Mereka di sini fellowship, mereka bersuka cita semuanya. Longing tak muda. Berarti kita punya gereja. Gereja di sini adalah the multiple generation yang Tuhan lagi mau kerjakan. Dan just work together, kita bangun sama-sama. Jangan kita punya pikir sebagai kita harus pikir Caleb. Kita harus berpikir kayak Caleb, dia menghadapi giant lawan. Tapi dia juga bersama-sama dengan generasi yang muda. Work together, jangan sampai kita punya mentality kita sudah tua, just retired, leave it every to young people. No, kita work together, whatever kita sebagai Caleb, to support ini grup. Saya percaya restorasi keluarga, ini penting sekali. Kita belajar, kita adalah gereja church family. Sebab itu sama-sama saya menghimbau saudara, take seriously saudara. Bagaimana saudara sebagai father, sebagai mother, sebagai anak saudara belajar untuk submit. Saudara. It's so good saudara kalau kita mengejarkan anak mulai belajar untuk submission. It's menjadi saksian yang bagus. And that's something have to kerja keras, bukannya just automatically. Saya percaya kalau kita trust kepada Tuhan, saya percaya kita akan mengalami hal yang besar. Saya percaya hati Tuhan, saya benar-benar merasa bahwa hati Tuhan just want to bless us so much, He want to love us so much. Yang problemnya kita cannot receive that. Yang problemnya kita nggak bisa trust Tuhan. Yang Tuhan ingin memberikan pada kita semua. Kadang-kadang yang problem sudah kita keras hati kita, mungkin banyak luka. Defensive mechanism kita nggak mau nerima, just avoiding semuanya. Tapi Tuhan Tuhan tahu ingin supaya kita di-restore kembali. Saya tahu banyak kita yang wounded dalam keluarga. Di mana-mana saya ke gereja mana-mana, kita semua gereja nggak ada yang perfect. Jangan sampai saudara punya persoalan di gereja kemudian saudara keluar. That's not the solution. Solution adalah kita semua lagi diproses. Saudara dan saya semua diproses. Saya lihat di gereja mana-mana semua nggak ada yang sempurna. Ada yang mengatakan kalau saudara sempurna, kalau ke gereja itu sempurna, begitu saudara datang jadi nggak sempurna. Nggak ada saudara, gereja yang sempurna nggak ada. Semua kita lagi mau diproses. Tapi kita perlu tadi belajar, punya humility. Want to see that imagination, apa want to see a family. Saya long to see saudara, generasi after generasi. What the legacy, kita membawakan legacy dan keluarga. Sebab saya is a challenging. Di North America is a challenging, di Indonesia is a challenging mendidik anak. Benar saya katakan very challenging. Sekarang anak-anak kita sebenarnya kita have to work hard and enjoy later. Tapi konsep North America adalah enjoy first and pay later. Utang banyak, enjoy dulu, kemudian pay later bayar. Tapi kita have to work hard first. Dalam keluarga pun, we have to work hard. Salah satu yang is a challenge buat saudara dan saya. Kita saat ini menghadapi internet, menghadapi smartphone, menghadapi iPad, semua yang menarik sekali visual buat anak-anak. Dan yang menjadi tipuan kita sebagai bapak, sebagai orang tua, kita kasih anak itu untuk supaya anak itu tenang nggak gangguin. Tahukah saudara apa yang mereka lihat? Apa yang mereka lihat di dalam internet itu kalau kita nggak dikontrol. Berapa banyak anak terjadi mulai involved di dalam pornografi sejak kecil gara-gara nggak dikontrol lama itu. Kelihatannya is so nice, anak diam nggak ribut. Do you know what's happening yang terjadi? Yang setan coba masuk melalui itu. Bagaimana konsep-konsep dunia masuk melalui itu.
Sedangkan kita ke gereja semua seminggu sekali. Sedangkan mereka dapat hours and hours input dari dunia. Bagaimana mereka akan dibentuk menjadi anak Tuhan kalau mereka dibentuk dengan dunia saat ini kuat sekali. And have to work hard, saudara. Bagaimana pintar-pintaran saudara menggunakan anak itu jangan ketagihan sampai selalu internet, iPad. Even di dalam keluarga. Berapa di restoran saya lihat suami istri bukannya ngobrol, tukar bagi sharing hati, dua-duanya di smartphone. There's no komunikasi. Gimana bisa mau dibangun begitu? Nggak ada thing yang mereka bisa talk heart to heart. Bagaimana bisa build that relationship? It's a challenge. Terus terang saya lihat it's more challenging. Saya katakan pada anak-anak tahun 80, saya ngomong, you're really blessed in the way, saya lihat. Sebab tahun 80 anak-anak waktu itu hidup mereka hanya di gereja sama sekolah. Sekolah, mereka nggak ada internet, nggak ada cellphone, mereka nggak ada mobil, mereka belum pernah orang-orang yang kaya, mereka nggak pakai mobil, just pakai TTC aja. Dan hidup mereka ke sekolah, kemudian weekend mereka belajar, ke gereja, Bible study, ngikutin, malah dari mereka kasih kesaksian mengikuti Men and Women Fellowship. Berapa dari mereka kasih kesaksian? Mereka waktu itu misi single. Mereka belajar bagaimana marriage menjadi suami. Menjadi kata dia itu modal yang besarnya bukan main buat mereka. Mereka belum married waktu itu. Tapi mereka ngikutin. Dengan tekun mereka ngikutin. Dan saya lihat hasilnya besar sekali. Nah sekarang kita sudah mau dengerin firman Tuhan aja gangguannya banyak. Some of you sekarang nggak dengerin saya mungkin lagi lihat smartphone. I don't know saudara. Saya nggak tahu, saudara. I don't know, saya nggak bisa lihat. Tapi saudara, gangguannya banyak sekali, distraksinya banyak, saudara. Dan sekarang ini kita have to work hard. Kalau kita mau membangun keluarga yang strong, kita sebagai suami have to take responsibility. Jangan gampang aja, saudara. Banyak dari suami cari I work hard, I need rest. Begitu pulang selalu ngomong I need TV. Nonton TV sampai ngorok, tidur, malam sudah kerja lagi besok. Where to spend? Sedangkan istri want to spend waktu. Istri ingin bicara. Suami nggak merhati. Bagaimana kita bangun keluarga? Anak kasih iPad semua. Nggak pernah dikasih vehicle, nggak kasih fondasi buat mereka. Have to talk, have to bicara sama mereka. Mumpung mereka masih muda, masih dengarin. Konsentrasi mereka tuh lagi benar-benar lagi enak sekali saudara, untuk di fit everything saudara. Jangan sampai saudara, ada saat dokter katakan pada saat certain age manusia itu misalnya dikasih obat yang buat tulang kuat itu ada certain age di mana pada waktu itu harus benar-benar dikasih kalau sehingga menjadi kuat tulangnya. Nah, ada certain period dalam hidup kita itu yang kita harus. Time is the essence yang kita harus gunakan waktu pada waktu kecil gitu. Saudara. Jangan make it everything comfortable buat kita. Untuk kita membangun untuk keluarga ini saudara, nggak mudah, harus kerjasama. Bukan tugasnya istri aja, bukan tugasnya sebagai mama aja, bukan tugasnya harus dari bapak juga. Bapak, please, saudara, sebagai role model, saudara menentukan sekali bagaimana you treat your wife. Bagaimana saudara bagaimana istri mengasihi suami. Sudah banyak even anak nggak mau menikah karena lihat keluarganya berantakan. Dia ngomong, I don't want to see kalau marriage seperti begitu. It's a challenge dah. The next thing kalau anak ngomong, I want to get out dari rumah begitu lulus high school. That's a question sudah. Jadi dengan kata lain sudah, kalau kita mau membangun tadi keluarga, menjadi strong family. Kita menjadi keluarga untuk menjadi son, menjadi daughter. Kita belajar dua tadi. Let's trust Tuhan. Iblis coba do anything. Untuk meragukan kesetiaan Tuhan. Trust Tuhan the whole heart. Saudara. Ambil langkah apa yang Tuhan katakan kalau kita honoring God. Saudara. Mengambil langkah. You will be amazed. Apa yang sudah pikir tadi nggak bisa terjadi. Jangan kita dibatasin dengan don't limit God. Tahun 2016 kemarin saya di cell group kita bikin kumpul word yang very strong is nothing is impossible. Tadi yang Didik juga nyanyikan lagu sama-sama. Nothing impossible. Biar 2016 kita percaya we have a big God. Kita look forward hal yang besar. Don't limit God. Trust Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Renungkan apa yang Tuhan firman katakan. Dan imani, jalani. Sebab kita harus mengalami.
Saya sama Hana sudah lagi belajar menikmati berkat Tuhan. Kita ke Indonesia sudah kita bisa melihat luar biasa. Berkat-berkat Tuhan berikan dan kita benar-benar amazed kasih Tuhan, favor pada Tuhan. Kita harus belajar menikmati Tuhan. Jangan punya mentality yang budak, jangan punya poverty mentality. Saya akuin saya sebagai anak pendeta dan hidup yang boleh kata kekurangan hidupnya makan beras sama banyak batunya. Jadi gigi saya cukup latihan kuat juga makan banyak batu. Saudara. Tapi saudara, itu membuat kadang-kadang menjadi poverty mentality kita. Yang kita have to be hancurin semuanya itu. Jadi saya mau menghimbau saudara tahun ini, tahun 2016. Kalau Tuhan berikan pada kita tema untuk menjadi son and daughter, kita benar-benar punya image, just imagine, ini akan terjadi. I look forward, saya mau imani tiap-tiap keluarga sendiri akan beri kesaksian. Bagi anak saudara belajar untuk submission, belajar pada authority, untuk kita bisa belajar submit kepada Tuhan juga. Saudara, kita nggak bakal bisa ngajarin anak kalau kita sendiri belum lakukan. Ini satu tugas yang kita perlu take seriously. Saudara. Firman Tuhan nggak akan bisa work kalau kita hanya dengar aja tapi kita nggak menggunakan, kita nggak praktekkan, nggak digest, nggak sampai subconscious mind kita, the word of God masuk ke sini. Dan kemudian dengan imagination kita melihat ini. Maka saudara, hope kita yang kita mau untuk sini akan terjadi. Amin saudara. Mari kita berdiri sama-sama saudara. Let's look forward to see apa yang Tuhan akan kerjakan. Imani saat ini, saudara. Kita muji dulu, saudara. Let's worship Tuhan dulu, saudara. Let's izinkan Tuhan bicara pada kita melalui puji-pujian. Let's be serious, saudara. Tahun 2016, be serious dengan Tuhan. Trusting Tuhan.